Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Alvin Hasibuan, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 73 Jakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Ibu Nur Indah Fitrianingrum ya. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 73 ini. Baik, Ibu Indah, Assalamualaikum. Bu Indah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Salam semangat selalu ya, seperti itu. Baik Bu Indah, hari ini kita akan mengadakan yang namanya pra-observasi ya. Bu Indah, nanti sebelumnya saya amati jalan proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan proses yang namanya supervisi kelas ya, seperti itu. Adapun tujuannya dilakukan supervisi ini yaitu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti kegiatan pembelajaran lebih siap dan lebih percaya diri ya. Jadi Ibu nanti lebih siap dan percaya diri. Itulah gunanya pra-supervisi ini gitu ya, pra-observasi gitu ya. Sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik yang akan Ibu ajarkan. Begitu ya Bu Indah ya. Oke Bu Indah. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Ibu Indah ya, seperti itu terkait pra-observasi ini. Yang pertama, pertanyaan yang disampaikan yang itu apa, dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, seperti itu ya. Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran saya kali ini mengenai materi yang akan saya ajarkan yaitu descriptive text Pak, pada kelas 10. Nah, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu untuk memahami terkait konteks, struktur teks, lalu fungsi sosial dan unsur kebahasaan pada descriptive text baik lisan maupun tulisan. Nah, lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis. Nah, apa sih informasi yang terkandung dalam teks deskriptif tersebut? Lalu yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu untuk membuat atau berkreasi, membuat teks deskriptif yang sederhana secara individu maupun kelompok. Oke, baik Ibu Indah, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Yang pertama, siswa dapat memahami ya, seperti itu. Lalu yang kedua, menganalisis. Lalu yang ketiga, membuat atau berkreasi ya, terkait capaian yang ingin Ibu capai. Baik Ibu, berikutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai ketika Ibu melakukan observasi? Itu seperti apa? Oke, dari area pengembangan saya di kelas, saya ingin mencapai 2 area pengembangan Pak. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Kalau dari segi pengetahuan, saya lebih menekankan ya si peserta didik ini mampu memahami dan menganalisis teks tersebut terlebih dahulu. Lalu untuk keterampilan, berarti mereka harus mempraktekkan apa yang sudah mereka capai dalam hasil pemahaman mereka dan analisis mereka, yaitu membuat karya tulis berupa teks deskriptif, seperti itu Pak. Oke, jadi Ibu udah jelas nih gitu ya, menjelaskannya pengetahuan dan keterampilan. Jadi yang pertama yaitu memahami dan menganalisis, yang kedua mempraktekkan ya, seperti itu, atau keterampilan. Jadi anak nanti bisa mempraktekannya dalam bentuk tulisan dan juga lisan, seperti itu ya. Oke Bu Indah. Lalu saya ingin menanyakan
sama Ibu Indah terkait rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai, baik itu strategi pembelajaran, modelnya pembelajaran, ataupun metodenya seperti itu. Jadi Ibu boleh menyampaikan strategi dan model pembelajarannya menggunakan apa, seperti itu, silakan. Oke, untuk strategi ya Pak, strategi yang saya gunakan di kelas adalah strategi diferensiasi, yang mana peserta didik akan belajar secara berkelompok. Nah, itu saya mengelompokkannya sesuai dengan kemampuan. Namanya peserta didik di kelas ada yang kemampuan bahasa Inggrisnya lebih, dan ada juga yang perlu penguatan kembali. Nah, dari situ mereka akan dikombinasikan dalam satu grup. Jadinya yang misalnya merasa sudah bisa akan membimbing yang belum bisa, seperti itu. Nah, untuk metode atau model pembelajaran saya menggunakan discovery learning, yaitu peserta didik belajar dengan cara menyimak dan menganalisis video pembelajaran serta penyampaian materi yang akan saya sampaikan, lalu menganalisis tes deskriptif tersebut, seperti itu Pak. Oke, jadi strategi atau model pembelajaran Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, artinya mempersiapkan atau memperhatikan kesiapan belajar peserta didik dengan pengelompokan ya, seperti itu ya. Lalu dengan metode discovery learning ya, memaksimalkan. Kemudian menggunakan video ya dalam pembelajaran dan laptopnya, seperti itu. Saya menyiapkan video pembelajaran sebagai kayak brainstorming aja Pak. Bayangan materinya seperti ini yang akan dipelajari ya. Lalu saya juga memvariasikannya melalui kuis online seperti Kahoot, jadi anak lebih interaktif di kelas. Jadi tidak monoton hanya memperhatikan PowerPoint atau penyampaian materi yang saya sampaikan, seperti itu. Jadi media pembelajarannya menggunakan video pembelajaran ya kan, terus laptop juga dan proyektor ya, seperti itu. Nah, terkait dengan waktu, kira-kira kapan waktu yang akan dilakukan untuk pembelajaran tersebut? Hari apa kira-kira, jam berapa, atau di kelas berapa, seperti itu? Oke, mungkin kemungkinan saya akan melaksanakan kelas ini atau pembelajaran di kelas ini pada kelas 10 PH1 di hari Senin minggu depan Pak, di jam pertama sampai jam keempat. Oke, baik. Jadi sebagai catatan ya, Ibu insya Allah hari Senin depan akan melaksanakan pembelajaran ini jam pertama sampai jam keempat ya, di kelas 10 ya. Saya akan lakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah, setelah itu kita kembali lagi ada kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Gitu. Bu Indah, sebelum kita akhiri ya, gitu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Baik, dari hasil percakapan kita ini saya dapat membayangkan seperti apa sih dari dimulai pembelajaran, saya harus melakukan apa untuk menyiapkan peserta didik menerima materi baru, lalu proses intinya seperti apa yang saya lakukan untuk membangun atau menciptakan pembelajaran yang interaktif dan aktif untuk siswa dan mudah dipahami, lalu akhirnya saya harus tutup dengan seperti apa. Nah, jadi kira-kira saya bisa mendapatkan gambarannya lah Pak untuk mengajar di kelas tersebut seperti apa. Oke, baik. Jadi Ibu dapat gambaran ya, nanti akan melakukan seperti apa gitu kan, terkait dengan observasi minggu depan ya, seperti itu. Syukur deh Bu Indah kalau memang seperti itu, berarti pra-observasi ini ternyata memberikan dampak ya, seperti itu. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Demikian percakapan kita kali ini. Sampai ketemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi kelas ya. Baik, demikianlah
praobservasi saya bersama dengan Ibu Indah, guru bahasa Inggris. Nanti kita ketemu lagi di observasi kelas dan pasca observasi kelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning, Miss. How's your day? It's still morning. Why you are so? Because I'm hungry. Okay, as usual, before we start our class, please ask me to lead the prayer. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Please, greeting to our teacher. Good morning everyone. Okay, first of all, I would like to ask who doesn't come today.
can find start from social function, genetic structure, and then line equations. After you analyze the text, I will ask you, some of you, about the analyze. Okay? Do you understand? Yes. Okay. If there is something confused, please ask me. Okay? You can read it first. Okay, finish ya. Are you finished? Yes. Okay, as I said before, I will ask some of you about analyze the text. First question, I would like to ask about moral value. What is the moral value of the text? Please somebody answer to my question. Okay. I think the moral value as the story. As the leader, you have to be responsive to the member. You have to recognize and solve the problem of challenge. Okay, thank you, Naya. Please give applause to your friend. Okay, next, the next question. Please someone mention about virtue of the text. Okay, Indah. There are many virtues such as attack, new, reflect, and save. Okay, good job. Thank you, Dinda. Please give applause. Okay, enough. And then the last question. Please mention about time conjunction in the text. Okay. Well, in the text, we want and not. And then finally, in abstract condition. Okay, thank you, Mojo. Thank you, all of you have answered my question, and then I believe that all of you can understand this material. Okay. Okay, guys, that's enough for our meeting today, and hopefully you can understand our material well. But before we close our class, is there any question? Okay, thank you. All of you have understand our material. Maybe next week we will practice about descriptive text, so please prepare yourself and then learn more about this material. And let's say Alhamdulillah to close our class today. Okay, thank you so much for coming today and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alvin Hasibuan, CGP Angkatan 10 dari Jakarta Barat, tepatnya di SMK Negeri 73 Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi pada modul 2.3. Baik, yang saya akan tanyakan kepada narasumber saya yaitu Ibu Nur Indah beserta pengajar praktik saya Ibu Dwi Kurniawati. Salam kenal semua. Baik Bu Indah, kemarin kan kita beberapa hari yang lalu sudah melakukan yang namanya kegiatan observasi, lalu observasi di kelas ya terkait pembelajarannya Bu Indah. Nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana
perasaannya Bu Indah terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bu Indah lakukan. Seperti itu. Bapak, pertama perasaan saya tentunya lega Ibu karena sudah melaksanakan pembelajaran yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Sebenarnya sebelum berjalannya KBM ini saya sedikit nervous karena khawatir tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Tapi sejauh ini alhamdulillah lancar dan banyak siswa yang paham terkait materi yang saya sampaikan. Oke, berarti kemarin kelasnya yaitu bahasa Inggris kelas 10 ya, seperti itu ya. Oke, mungkin Bu Indah bisa ceritakan selama pembelajaran yang diobservasi kemarin apa kendala atau hambatan yang didapatkan oleh Bu Indah dalam observasi tersebut. Selama KBM kemarin berlangsung Ibu dan Bapak, hambatan yang saya rasakan adalah masih kurang aktif di kelas karena mereka merasa kesulitan berbicara dalam bahasa Inggris. Misalnya saya bertanya atau saya menyampaikan materinya sekalimat dua kalimat menggunakan bahasa Inggris, mereka tidak paham artinya. Lalu mereka ketika menjawab dalam bahasa Inggris takut salah atau memang kurang vocabulary-nya seperti itu. Makanya terdapat siswa yang masih pasif di kelas. Oke, jadi masih banyak murid yang kurang aktif ya dalam kegiatan yang kemarin itu. Memang sih kelihatan muridnya menjawabnya, melihat temannya dulu jawabnya apa, baru dia ikut bareng begitu ya, seperti itu. Oke, rencana kedepannya seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah siswa yang kurang aktif tersebut? Mungkin saya siapkan lagi, mereka itu suka dengan kuis online seperti Kahoot, Quizizz, karena kan itu tampilan visualnya menarik ya Bu, dan juga ada ranking di situ. Jadi misalnya siapa yang cepat jawab dan tepat, di situ akan menjadi nilai tertinggi, dan di situ tampilannya tidak monoton dan juga ada musik-musiknya, jadi mereka lebih antusias dalam belajar. Nah di situ kan saya bisa selipkan materi-materi secara sederhana yang penting mereka paham seperti itu. Oh iya, yang kemarin ya, yang pakai apa namanya? Kahoot. Kahoot ya. Iya. Jadi dengan musik mereka juga nervousnya hilang ya, Iya. gitu ya. Kalau menurut saya sih itu udah bagus ya, seperti itu. Lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana perubahan yang lainnya seperti yang tadi itu? Ya, mungkin nanti pertemuan berikutnya atau materi yang baru akan saya sampaikan nantinya, mungkin minggu depan atau di kelas lainnya. Kelas yang lainnya ya. Oke, baik Bu, makasih ya atas jawaban informasi ini. Semoga pembelajaran Ibu ke depan lebih indah ya, terutama ke depan jauh lebih variatif dan lain sebagainya. Oke, terima kasih pada kesempatan ini. Makasih ya Bu Indah ya. Demikian video pasca observasi saya bersama Bu Nur Indah, guru bahasa Inggris SMK Negeri 73 Jakarta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.